Yang hormati Bapak, yang saya hormati Bapak Ketua Bansen dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai perancangan sistem pengukuran kinerja. Kita akan membahas terkait definisi dari pengukuran kinerja, sistemnya, dan juga dimensinya, dan juga serta contoh-contoh dari perancangan sistem pengukuran kinerja. Tapi sebelum kita membahas pada materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri kami. Silakan. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfandi Janata selaku moderator dari kelompok 1. Kemudian ada dari sebelah kanan saya ada Tiaga Putri, ada Lia Putri Ramadhani, Alif Bajuri Islam, saya Ahmad Samsul Arif, itu Bajuri. Baik. Selanjutnya mari kita langsung membahas mengenai pengertian pengukuran kinerja menurut Yuli pada tahun 1994. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, materi pertama ada pengertian pengukuran kinerja menurut dari tahun 1994. kok hitam? Kinerja itu proses untuk melihat apakah suatu kegiatan atau pekerjaan sudah berjalan efektif dan efisien atau belum. Tujuannya untuk menilai suatu organisasi, dan di situ perusahaan bisa tahu bagaimana pencapaian kinerjanya dan bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada perangkat sistem pengukuran kinerja. Sistem ini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan juga untuk mengatur aktivitas yang ada dalam perusahaan. Selain itu, sistem ini juga membantu manajemen untuk pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Selanjutnya itu adalah tingkatan sistem pengukuran kinerja. Pada saat ini, menurut teori, sistem pengukuran kinerja dalam perusahaan memiliki 3 tingkatan, yaitu adalah pengukuran kinerja individu. Tingkatan ini pengukuran dilakukan pada aktivitas atau pekerjaan tertentu, misalnya nilai kinerja karyawan dari target kerja yang mereka capai. Yang kedua itu ada sistem pengukuran kinerja pada tahap ini berbagai ukuran kinerja yang akan digabungkan jadi satu sistem. Ya, agar perusahaan bisa menjalankan kinerja secara lebih menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga itu adalah hubungan dengan lingkungan organisasi, yaitu adalah artinya perusahaan juga melihat bagaimana sistem pengukuran kinerja tersebut berhubungan dengan kondisi di luar perusahaan seperti persaingan, kebutuhan pelanggan atau perubahan pasar. Dan selanjutnya itu adalah dimensi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bisa dilihat dari 4 dimensi utama. Yang pertama itu adalah kualitas, yaitu seberapa baik produk atau layanan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua itu adalah waktu, yang berkaitan dengan seberapa cepat perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan atau melayani pelanggan. Yang ketiga adalah biaya. Biaya itu adalah seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Yang keempat adalah fleksibilitas. Fleksibilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan, misalnya perubahan permintaan pelanggan atau kondisi pasar. Dari keempat dimensi ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan menjalankan kerja sekaligus memperkuat relasi antara bisnis. Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang pengukuran kinerja kualitas. Kualitas pada awalnya diartikan sebagai kesesuaian antara produk dengan spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Artinya, sebuah produk bisa dikatakan berkualitas jika sesuai dengan standar yang telah diharapkan. Untuk menilai kualitas, perusahaan biasanya melihat beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah produk yang cacat, yang kedua kualitas bahan baku, dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Saat ini juga ada penilaian kualitas secara modern, yaitu Total Quality Management atau TQM, yaitu manajemen yang berfokus pada meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Serta ada Six Sigma, yaitu metode untuk mengurangi kesalahan-kesalahan atau kecacatan pada proses produksi. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja waktu. Waktu merupakan sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Artinya perusahaan yang bisa bekerja dengan lebih cepat atau lebih satset pasti akan
lebih menarik para pelanggan. Contoh untuk ukuran pengukur waktu adalah yang pertama adalah wait time produksi atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk dari awal hingga selesai. Yang kedua adalah waktu pengiriman, dan yang terakhir adalah waktu proses produksi. Konsep yang terkait dengan efisiensi waktu ada dua, yaitu just in time dan throughput accounting. Baik, selanjutnya adalah pengukuran kinerja biaya. Pengukuran kinerja biaya ini dilakukan untuk menganalisa apakah sumber daya ini dimanfaatkan dengan efisien. Ada beberapa contoh indikatornya seperti misalnya biaya produksi, biaya operasional, dan juga return on investment. Sudah pastinya dalam memberikan investasi modal atau kita memodalkan suatu kegiatan, kita sebagai investor pasti ingin tahu apakah dana yang kita berikan ini sudah digunakan dengan benar. Apakah dana yang benar digunakan untuk produksi, apakah benar untuk pengembangan perusahaan, atau malah digunakan untuk kegiatan lain yang bukan merupakan hal yang kita danakan. Nah, itu makanya tiga ini adalah contoh indikator yang signifikan dalam pengukuran kinerja biaya. Selanjutnya ada activity based costing. Seperti tadi kan dari tiga contoh indikator itu ada biaya operasional dan juga biaya produksi. Nah, activity based costing ini adalah menggolongkan atau mengelompokkan, yaitu adalah suatu metode untuk menentukan biaya berdasarkan aktivitas. Seperti tadi misalkan biaya operasional, biaya-biaya yang keluar dari kantor misalkan itu digolongkan sebagai biaya operasional. Lalu misalkan biaya-biaya produksi atau biaya pabrik, mesin pabrik dan semacamnya itu masuk sebagai biaya produksi. Nah, pengelompokan ini dikelompokkan berdasarkan tadi aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Kemudian juga adalah produknya dari biaya yang dikeluarkan itu, dari kegiatan itu apa hasilnya, manfaatnya apa. Kemudian activity based costing ini membuat kita lebih akurat dalam menghitung biaya produksi karena tadi digolongkan dan dikelompokkan sesuai dengan input dan outputnya, sehingga dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat lebih tepat, misalkan memberikan anggaran yang lebih di satu divisi atau mengurangi anggaran atau semacamnya. Nah, itulah mengapa activity based costing ini salah satu metode penentuan yang sangat bagus dalam pengukuran kinerja biaya. Pengukuran kinerja fleksibilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dengan sangat cepat. Khususnya ada beberapa contoh fleksibilitas. Yang pertama itu adalah perusahaan desain produk dan ada penyesuaian kebutuhan produknya. Yang ketiga perusahaan proses produksi. Fleksibel juga membantu perusahaan menghadapi perubahan permintaan. Yang selanjutnya ada guidance scorecard dilakukan oleh kapan dan oknum. Nah, di sini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif yang berbeda. Yang pertama itu adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, dan juga ada perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi selanjutnya kita membahas tentang sistem pengukuran kinerja. Jadi kita mengambil referensi dari DM Maskell. Untuk Maskell sendiri menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja harus dirancang agar mampu membantu perusahaan mencapai tujuan serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Untuk prinsip yang pertama itu berkaitan dengan strategi perusahaan. Artinya, ukuran kinerja harus selaras dengan tujuan utama perusahaan. Contohnya, jika strategi perusahaan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, maka indikator kinerja yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, kecepatan pelayanan, dan keluhan pelanggan yang berhasil diselesaikan. Untuk prinsip yang kedua, menggunakan ukuran keuangan dan non keuangan. Artinya perusahaan tidak hanya menilai kinerja dari segi keuangan seperti laba atau pendapatan, tapi juga bisa dari faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Contohnya, ukuran keuangan bisa berupa peningkatan penjualan atau keuntungan, sedangkan ukuran non keuangan bisa berupa kualitas produk, jumlah pelanggan, atau tingkat kepuasan pelanggan. Untuk prinsip yang ketiga ada mudah dipahami. Artinya sistem pengukuran kinerja harus dibuat sederhana agar semua karyawan dapat memahami indikator yang digunakan. Lalu prinsip selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang tepat. Informasi mengenai hasil kinerja harus dapat diketahui dengan cepat agar perusahaan dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Untuk prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah mendorong perbaikan berkelanjutan. Ini artinya sistem pengukuran kinerja harus membantu perusahaan untuk terus memperbaiki proses kerja agar lebih menjadi efektif dan efisien.
Contohnya, jika struktur organisasi jelas dan manajemen bekerja dengan baik, maka sistem pengumpulan kinerja akan lebih mudah diterapkan dan dipantau. Sedangkan untuk lingkungan eksternal meliputi pelanggan, pesaing, dan kondisi pasar bisnis. Contohnya, jika pesaing menawarkan produk yang lebih murah atau lebih berkualitas, maka perusahaan perlu menyesuaikan sistem pengukuran kinerjanya agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga tetap mampu bersaing di pasar. Selanjutnya ada benchmarking. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada internal, yaitu membandingkan antara unit. Nah ini tuh contohnya kayak perusahaan besar, yaitu membandingkan di marketing atau aktiviti cabang A dengan cabang B-nya. Kayak apakah manakah yang lebih jago closing salesnya. Kemudian yang kedua itu ada kompetitif, yaitu membandingkan dengan pesaing. Kayak contohnya misalnya Grab, itu dia membandingkan Grab dengan Gojek, jadi dia tuh bandingin fiturnya, harga atau waktu delivery, Nah yang ketiga itu ada fungsional, yaitu membandingkan dengan perusahaan sendiri. Artinya itu kita membandingin perusahaan di industri yang sama, tapi nggak harus bersaing yang nggak harus bersaing yang sama. Nah, kemudian yang itu ada di yang terakhir ada dengan yaitu membandingkan proses bisnis secara umum. Artinya kita bandingin proses bisnis tertentu sama siapa aja yang dianggap terbaik di kelasnya, walaupun beda di industri lain. Contohnya itu toko retail itu belajar sistem antrian dan pengalaman pelanggan dari bisnis. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem pengukuran kinerja adalah proses menentukan indikator untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Sistem ini dapat membantu memantau kinerja, mengevaluasi strategi, dan menjadi dasar perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efektif. Oke. Ya.